Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, sekarang kita belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, dan share biar kita sama-sama berbagi ilmu. Jika ada yang ditanyakan bisa di komen. Apa itu kesebangunan? Kesebangunan adalah jika dua benda itu sama, cuma ukurannya yang berbeda. Contohnya, bangunan ini dengan bangunan ini sama sebenarnya, cuma ukurannya yang berbeda. Misalnya segitiga ini dengan segitiga ini sama sebangun, cuma ukurannya yang berbeda. Apa syarat dua bangunan disebut sebangun? Syaratnya ada dua. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Cuma dua itu syaratnya. Contohnya, sisi yang bersesuaian, sisi AD ini bersesuaian dengan KN. Maka jika AD dibagi KN itu sama dengan AB dibagi KL, karena AB dengan KL ini bersesuaian. Dibalik pun tidak apa-apa. KN dibagi AD itu sama dengan, harus dibalik juga sininya, KL dibagi AB, sama-sama dibalik ya, karena harus bersesuaian. Begitu juga selanjutnya, BC per LM. Nah, BC ini bersesuaian dengan apa? Oh, ternyata dengan LM. Mau dibandingkan dengan apa? Misalnya dibandingkan dengan KN. Oh, berarti AD dibagi KN sama dengan CD dibagi MN. Pokoknya yang bersesuaian. Begitu juga sudutnya, syarat yang kedua. Jadi sudut A sama dengan sudut K. Oh, maaf ini keliru ya sudutnya ya. Ini sudut yang segitiga. Berarti ini maksudnya sudut A sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut M, sudut B sama dengan sudut L, dan sudut D sama dengan sudut N. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk lebih jelasnya perhatikan di bangun segitiga. Nah, dua bangun segitiga ini disebut sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Misalnya sisi AB dibagi PQ. Nah, karena AB bersesuaian dengan PQ, maka AB dibagi PQ ini sama dengan AC dibagi PR, karena AC bersesuaian dengan PL. Kalau dibandingkan dengan CB, maka pasangannya RQ. Jadi harus sisi-sisi yang bersesuaian. Jika bersesuaian ini sama perbandingannya, maka ini syarat pertama dari kesebangunan terpenuhi. Syarat kedua apa? Sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, sudut A sama dengan P, sudut B sama dengan Q, dan sudut C sama dengan sudut F, karena bersesuaian. Jika dua syarat ini dipenuhi, maka dua bangun ini disebut sebangun. Paham ya? Jadi syaratnya cuma dua dan mudah. Contoh kesebangunan pada segitiga. Biasanya yang sering muncul juga ini. Perhatikan gambar yang pertama. Sebenarnya ini ada dua segitiga, yaitu segitiga A, B, C, segitiga yang besar, sama segitiga yang kecil A, D, E. Nah, dari dua segitiga ini sehingga perbandingan yang bersesuaian bersama. Misalnya AB ini berarti bersesuaian dengan AD. Harus yang bersesuaian. BC bersesuaian dengan DE. AC per AE, AC per AE. Nah, bisa bersesuaian. Yang lain lagi apa lagi? AD per AB. AD per AB. Dibolak-balik ya. Kalau AD-nya di atas, maka DE-nya juga di atas, dan AE-nya juga di atas. Jadi harus bersesuaian, sesuai panjangnya ya. Sudutnya juga sama. Sudut ini, sudut A pada segitiga ABC sama dengan sudut A pada segitiga ADE, karena sama-sama di sini. Yang kedua, sudut B sama dengan sudut B. Sudut E sama dengan sudut C. Kenapa? Karena ini
sehadap. Sudah dipelajari di kelas 2 ya. Sudut sehadap, sudut berseberangan dalam, berseberangan luar, dan lain-lain. Contoh sebangunan yang juga sering muncul yaitu segitiga ini. Jika ada segitiga siku-siku ABC, kemudian kita tarik garis dari titik A ke garis BC dan dia tegak lurus dengan garis BC, maka segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga ABD. Jadi segitiga yang besar ini ABC ini sebangun dengan ABD, juga sebangun dengan ADC yang lebih kecil lagi. Jadi sebenarnya satu bangunan ini ada 3 segitiga sama-sama siku-siku, karena di sini siku-siku, di sini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Jadi titik A pada segitiga ABC ini bersesuaian dengan sudut D pada segitiga ABD, juga bersesuaian dengan sudut D pada segitiga ADC. Jadi bisa memasangkan sesuai yang bersesuaian. Terus garis yang pendek ini pada segitiga yang besar ini AC, maka ini bersesuaian dengan CD dan bersesuaian dengan AD. Hati-hati ya memasangkannya, harus disesuaikan menurut segitiganya masing-masing, sehingga muncul rumus AB kuadrat. Nah, ini kuadrat AB ini sama dengan BD kali BC, BD dikali BC. Begitu juga AC kuadrat, ke tadi AB kuadrat, sekarang AC kuadrat, berarti ini yang kecil CD dikali CB. Jadi cara menghafalkannya seperti itu. Dan yang terakhir rumusnya AD kuadrat. Nah, AD kuadratnya ini sama dengan CD dikali DB. CD dikali DB atau BD ya. Ini dihafal ya rumus ini, biasanya sering muncul ini di ujian-ujian. Oke, selanjutnya kekongruenan. Apa bedanya kongruen dengan kesebangunan? Kalau sebangun sudutnya sama besar, tapi panjang sisinya yang tidak sama, tapi sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Bedanya di kongruen, kalau kongruen itu sama persis, jadi panjangnya juga harus sama, tidak harus perbandingan sisi yang bersesuaian, yang harus bukan hanya perbandingannya tapi panjangnya harus sama persis, maka disebut sebangun atau sama persis. Kongruen itu artinya sama persis. Jadi syaratnya yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selain sudutnya sama besar, sisinya juga harus sama panjang. Itu disebut kongruen. Jadi apa yang bisa ditarik kesimpulan dari kesebangunan dengan kongruen? Kalau kesebangunan belum tentu kongruen, tapi kalau kongruen sudah pasti sebangun, sudah pasti sama persis. Kalau kongruen pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu kongruen karena sisinya belum tentu sama. Oke, jadi di sini dapat ditarik kesimpulan NM sama dengan SR. Pokoknya yang bersesuaian ini harus sama panjang, begitu juga sudutnya. Khusus untuk segitiga, ya. Di sini tidak harus dicek sisinya semuanya harus sama, sudutnya semuanya harus sama, tapi cukup diketahui beberapa syarat aja, maka itu sudah disebut kongruen. Yang pertama, syarat segitiga kongruen, syarat pertama sisi. Nah, jadi kalau ketiga sisinya yang bersesuaian ini sudah sama panjang tanpa kita tahu sudutnya, ini sudah bisa disebut kongruen. Dan pasti sudutnya yang bersesuaian pasti sama besar. Jadi syarat pertama cukup diketahui sisi. Jadi sisi. Kalau sudah sama persis dengan bangunan sebelahnya, berarti dia disebut kongruen. Syarat kedua, bangunan itu disebut kongruen cukup diketahui sisi, sudut, sisi. Berarti sudutnya diapit dua sisi. Contohnya sudut B
Oh, berarti di sini panjang AB sama dengan PQ, sudut B sama dengan sudut Q, panjang CB sama dengan panjang RQ. Jadi cukup diketahui tiga ini, panjang, sudut, panjang. Jadi istilahnya sisi, sudut, sisi. Sudutnya harus yang diapit dua sisi. Jika sudah diketahui tiga syarat ini tanpa diketahui sudut yang lain atau sisi yang satunya, itu sudah bisa disebut kongruen. Syarat ketiga yaitu sudut sisi sudut. Oh, berarti sisinya yang diapit sudut sekarang. Kalau tadi sudutnya yang diapit sisi, sekarang sisinya yang diapit sudut. Contohnya sudut A garis AC sama sudut C. Ini sudut A sama dengan sudut P, sudut R sama dengan sudut C, sisi AC sama dengan sisi PR. Maka itu sudah bisa disebut kongruen atau sama persis. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.